Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih bisa bermuajahah di tempat yang mubarakah ini insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita bisa mengamalkannya dan bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya masih dalam tafsir dari surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Kemarin terakhir kita membahas ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. InsyaAllah sampai situ ya. Jadi pada ayat yang ke-15 Allah berfirman, fala uqsimu bil khunnas, maka sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang khunnas, yang bersembunyi. Al jawaril kunnas, yang dia itu terbit dan terbenam. Wal laili idza as'as, dan demi malam apabila dia yaitu hampir habis atau meninggalkan, yaitu meninggalkan malamnya, yaitu menjadi pagi. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila mulai menyingsing. Ini terakhir yang kita bahas tafsirnya pada pertemuan sebelumnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-19. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-19. Tafadhol untuk yang biasa membaca tafsirnya.
وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ووصفه الله بالكريم بكرم أخلاقه وكثيرة خصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبه عند ربه بقوته على ما أمره الله به ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم عند ذي العرش أي جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصوصية من الله اختصاصه بها لكن أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم مطاع ثم أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره مطاع رأيه أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما هداه له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم مهمات وأشرف الرسائل. Baik, cukup dulu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa yang dimaksud dengan utusan yang mulia itu atau rasulin karim? Wa huwa Jibrilun alaihi salam. Yang dimaksud dengan Rasul Karim, utusan yang mulia tersebut adalah Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran itu dibawa dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nazala bihi minallahi ta'ala, yang mana turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb al-Alamin, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, kemudian dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Kemudian ala qalbika litakuna minal munzirin, yang diturunkan kepada hatimu wahai Muhammad
litakuna minal mundzirin, agar kamu menjadi dari orang-orang yang memberikan peringatan. Nah, jadi jelas silsilahnya bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu diturunkan melalui Ar-Ruh Al-Amin, melalui malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril ditanamkan di hatinya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun cara turunnya wahyu itu banyak, ya. Salah satu cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba hatinya Nabi Muhammad itu terisi oleh wahyu tersebut, terisi, dan Nabi Muhammad SAW hafal terhadap ayat atau terhadap firman Allah tersebut. Nah, jadi ala qalbika litakuna minal mundzirin, ini adalah salah satu, yaitu cara Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dijadikan hatinya Nabi Muhammad itu hafal, ya, faham. Meskipun ada cara-cara lain, ya, diantaranya Nabi Muhammad pernah mendengar gemercing, ya, lonceng, ya, yang sangat keras sampai beliau itu, ya, keringat dingin. Ya, itu adalah turunnya wahyu yang paling berat beliau rasakan, ya. Juga, ya, pernah, yaitu malaikat Jibril dengan wujud aslinya menampakkan diri di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan, ya, firman Allah. Kemudian juga pernah malaikat Jibril dengan, yaitu wujud manusia, ya, wujud manusia, lalu menyampaikan firman Allah. Banyak cara, ya, turunnya Al-Quran, banyak cara, metode, yaitu wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan diantara metode atau diantara cara turunnya wahyu tersebut, dijadikan hati Nabi Muhammad SAW tiba-tiba terisi Al-Quran, ya, yaitu ala qalbika litakuna minal mundzirin, ya, terhujam di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi al-mundzirin, dari orang-orang yang memberikan peringatan, ya. Jadi wahyu tersebut dihujamkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah termasuk orang yang memberikan peringatan, ya. Ini adalah memang tugas para nabi dan rasul, yaitu memberikan peringatan, mengingatkan manusia, memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan terhadap manusia. Kemudian wa wasafahu Allahu bil karimi li karami akhlaqihi, dan Allah Subhanahu wa taala sifati dia, yaitu Rasul Karim tadi, ya, Rasulun Karim, yang dimaksud dengan Rasul utusan, Karim yang mulia tersebut adalah Jibril, ya. Allah sifati dia, ya, dengan Al-Karim, dengan sifat yang mulia. Kenapa? Likarami akhlaqihi, karena kemuliaan akhlaknya malaikat Jibril ini, ya. Malaikat Jibril alaihissalam ini dikenal dengan akhlak yang mulia. Jadi seluruh malaikat itu adalah malaikat yang baik, cuma yang paling karam, yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril alaihis salam. Wa kathrati khisalihi alhamidati, dan banyaknya sifat-sifat dia yang terpuji, sifat-sifat malaikat Jibril yang terpuji, ya. Jadi Allah, ya, ingin mensifati di ayat ini, yaitu innahu laqaulu rasulin karim, ini sesungguhnya Al-Quran benar-benar firman yang dibawa oleh utusan yang mulia. Ini Allah ingin mensifati, yaitu yang membawa Al-Quran tersebut, yang menyampaikan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad, bahwasannya yang menyampaikan Al-Quran tersebut adalah malaikat yang mulia, yang punya akhlak yang mulia, yang memiliki sifat yang terpuji.
Fa innahu afdalul malaikati. Sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah seafdol-afdolnya, seutama-utamanya malaikat. Ya, malaikat sangat banyak, cuma yang paling afdol, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Wa a'dhamuhum rutbatan 'inda rabbih, dan paling agungnya, paling agung, paling tinggi kedudukannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rutbatan 'inda rabbih. Rutbah yaitu derajatnya, kedudukannya, martabatnya di hadapan Rabbnya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat banyak dan semua malaikat itu mulia, tapi yang paling a'zam rutbahnya, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Ya, dan ini adalah hak Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu, ya, memiliki derajat-derajat tertentu. Ini adalah kehendak Allah, haknya Allah, ya. Kita tidak boleh mempermasalahkan kenapa kok, ya, Jibril yang paling mulia, kok tidak malaikat yang lain. Sama seperti kita tidak bisa menolak mengapa Nabi Muhammad yang paling mulia, mengapa tidak Nabi yang lain. Ya, itu adalah haknya Allah, itu adalah kehendaknya Allah. Allah pilih, ya. Jadi dari kalangan para malaikat yang paling afdal, yang paling afdal adalah malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian tidak cukup di situ, ya, disifati malaikat Jibril itu dengan dzi quwwatin, ya, dzi quwwatin, memiliki kekuatan, ala ma amarallahu bihi, terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maksudnya malaikat Jibril itu selalu, yaitu mampu melakukan perintah-perintah Allah, memiliki kekuatan, karena memang ditakdirkan oleh Allah, ya, malaikat Jibril itu memiliki kekuatan yang sangat, yang kuat, ya, sehingga melaksanakan tugas-tugas dari Allah itu dia bisa melakukan. Beda dengan apa? Manusia. Kita diperintah oleh Allah, nanti dulu, besok, ya, nanti bulan depan, ya, sholat malas, ngaji nanti masih sibuk dan seterusnya. Jadi kalau diperintah, kalau manusia itu masih, ya, lemah, ya, masih lemah, ya, tidak sempurna, sehingga menghalangi dirinya untuk melakukan perintah-perintah Allah. Tapi kalau, ya, malaikat Jibril, ya, diperintahkan apa saja, ya, pasti bisa melakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kekuatan, ya, malaikat Jibril itu, Jibril itu membalikkan negeri kaum Lut itu hanya dengan sayapnya, atas perintah Allah, ya, atas perintah Allah, ya. Jadi kaum Lut itu adalah kaum yang suka sesama jenis, ya, laki-laki suka sama laki-laki, disuruh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang disuruh adalah malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril itu hanya dengan sayapnya saja dibalikkan, ya, negeri yang besar itu diangkat ke angkasa, kemudian dibalikkan, dijatuhkan kembali ke bumi, ya. Itu hanya dengan malaikat, sayapnya malaikat Jibril, dengan sayapnya malaikat Jibril. Gimana kuatnya, ya, malaikat Jibril itu, ya. Kita ngangkat barang aja masih, ya, masih mikir-mikir dulu. Ngangkat beras aja mikir-mikir dulu. Ini malaikat Jibril ngangkat negeri, ya, ngangkat satu negeri, diangkat ke angkasa, nggak main-main, diangkat ke angkasa kemudian dibalik, ya. Kemudian juga teriakannya malaikat Jibril, ini saya sebutkan saja contoh-contoh kekuatan malaikat Jibril, tentunya dengan izin Allah. Teriakan malaikat Jibril itu mampu meluluh lantahkan kaum Samud. Teriakan malaikat Jibril itu meluluh lantahkan dan menjadikan kaum Samud itu bergelimpangan, mati. Teriakannya. Nah, dan
banyak kekuatan yang ya dimiliki oleh malaikat Jibril, tentunya itu dengan izin Allah. Makanya disebutkan di ayat ini dzi quwwatin. Ya. Kenapa kok malaikat Jibril ini disebutkan sifat-sifatnya seperti ini? Supaya nanti jenengan tahu bahwasannya ya malaikat Jibril itu membawa Al-Qur'an. Tentunya yang membawa Al-Qur'an ini adalah orang yang mulia, orang yang kuat, orang yang afdol, orang yang a'zam. Ya. Jadi gak main-main ya. Yang membawa Al-Qur'an ini ternyata dibawa oleh malaikat yang mulia, malaikat yang afdol, yang kuat, yang punya banyak keutamaan. Ini perlu kita ketahui. Di Al-Qur'an ini tidak main-main ya. Al-Qur'an ini tidak main-main ya. Dibawa oleh malaikat yang ya luar biasa. Wa min quwwatihi annahu qallaba diyara qaumi lutin bihim fa ahlakahum. Di antara bentuk, di antaranya ini salah satu saja disebutkan oleh penulis, di antara bentuk kekuatannya malaikat Jibril annahu qallaba, bahwasanya dia membalikkan diyara qaumi lut, negerinya kaum Lut, bihim fa ahlakahum, lalu dia binasakan, dibalik, diangkat kemudian ya dijatuhkan ke bumi ya. Nah, kemudian inda dzil arsy makin ya. Tidak cukup di situ ya, malaikat Jibril itu inda dzil arsy makin, di sisi Allah Rabb pemilik arsy, makin punya kedudukan ya. Malaikat Jibril itu di sisi Allah pemilik arsy ya, makin punya kedudukan ya, punya kedudukan. Ai Jibrilun muqarrabun indallah. Maksudnya adalah malaikat Jibril itu dekat ya. Dekat dengan Allah ya. Dia makhluk yang dekat dengan Allah ya. Dijadikan muqarrabun indallah ya. Di dunia saja ya, kalau ada presiden kemudian ada orang dekatnya, tangan kanannya, kita pasti menghormatinya ya. Tidak main-main tangan kanannya ini ya, orang dekatnya ini tidak main-main ya, bukan orang biasa ya. Apalagi Al-Khaliq, Allah pencipta kita, Tuhan kita, maka makhluk ciptaannya yang dekat itu bukan makhluk biasa ya. Nah, Jibril itu muqarrabun indallah, lahu manzilatun rafi'atun, dia malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang rafi'ah, yang tinggi. Wa khasisatun minallahi ikhtassahu biha, dan punya khasisah itu keistimewaan, kekhususan ya, punya keistimewaan ya di sisi Allah, yang Allah berikan keistimewaan tersebut padanya ya. Jadi punya khususiyah, punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lain. Meskipun secara umum malaikat itu mulia ya, yaitu memiliki azama, memiliki karam, tapi yang paling azam, yang paling afdal, yang paling akram itu adalah malaikat Jibril. Makin punya kedudukan, ai lahu makanatun wa manzilatun fauqa manazilil malaikati kullihim, yaitu punya makanah, punya kedudukan, punya manzilah ya, punya tempat ya, fauqa manazilil malaikati kullihim, di atas ya kedudukannya malaikat-malaikat semuanya. Malaikat yang banyak itu ya, ternyata yang paling ya punya manzilah, kedudukan itu adalah malaikat Jibril ya. Tentunya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tidak cukup di situ, Allah sifati ya malaikat Jibril itu dengan muta'in thamma amin. Muta' ya, malaikat Jibril itu ditaati, sama di sana di alam malaikat ya, sama di sana yaitu di alam malaikat, lagi amin ya, dia amanah ya, dia amanah. Nah, muta'in sama amin, ai Jibril muta'un fil mala'il a'la. Maksudnya Jibril itu ditaati di, yaitu al mala'il a'la, di alamnya para malaikat ya, di alamnya para malaikat ya. Dijadikan para malaikat itu ya tunduk kepada malaikat Jibril ya. Allah yang menghendaki ya.
Bukan karena malaikat Jibril itu Tuhan, bukan ya. Malaikat Jibril tetap makhluk, tetap malaikat. Cuma ya dia muta' ya. Muta'in thamma amin. Ya. Dia ditaati oleh ya malaikat-malaikat yang lainnya. Ladaihi minal malaikatil muqarrabina junudun. Ya, dia yaitu malaikat Jibril itu punya junud. Di antara malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah itu punya junud, punya tentara, bala tentara. Ya, sesama para malaikat, ya. Sesama para malaikat. Jadi malaikat itu ternyata juga ada tentaranya, ada junud, ada tentara. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, nafidun fihim amruhu. Ya, dijadikan oleh Allah pasti yaitu terlaksana perintahnya Allah tersebut. Ya, kalau malaikat Jibril itu melaksanakan perintah Allah itu pasti terlaksana. Kemudian malaikat Jibril itu muta'un ra'yuhu, pandangannya muta', ditaati. Ya, tentunya dengan izin Allah. Amin, amin, yaitu lagi amanah, dipercaya. Aidzu amanatin wa qiyamin bima umira bihi. Maksudnya malaikat Jibril itu dzu amanah, memiliki sifat amanah, tidak pernah khianat, ya. Wa qiyamin bima umira bihi, dan senantiasa mengerjakan terhadap apa yang diperintah kepadanya. Semua, ya, tidak pilih-pilih. Ya. Ini sifatnya malaikat Jibril. Ya, beda dengan manusia. Kita diperintah itu ya yang cocok kita kerjakan, ya. Banyak manusia seperti itu, yang tidak cocok tidak dikerjakan, yang seleranya saja, itu manusia, sifatnya manusia. Tapi kalau malaikat Jibril itu qiyamin bima umira bihi, selalu melaksanakan terhadap apa yang diperintah kepadanya. La yazidu wa la yanqusu. Malaikat Jibril tidak pernah nambah, tidak pernah ngurangi. Pamanya diperintahnya malaikat Jibril itu 10, dia tidak mungkin ngerjakan 11. Diperintah 10, dia tidak mungkin ngerjakan cuma 9. Ya. Kalau kita kan ya, umpamanya diberikan pilihan yang afdol itu 10, kan afdol. Kan yang utama 10. Masih bisa di bawahnya. Jadi manusia itu masih, ini sunnah apa wajib ini? Kan sunnah itu. Kalau wajib pun masih banyak tidak ngerjakan. Sholat 5 waktu yang wajib itu masih banyak orang yang katanya Islam tidak ngerjakan. Yang wajib saja masih banyak yang tidak ngerjakan, apalagi yang sunnah-sunnah, ya. Paling tidak kita yang wajib ini harus dikerjakan, ya. Jangan sampai yang wajib tidak dikerjakan, ya. Ini jauh kita dari malaikat, ya. Jauh kita dari malaikat. Kemudian wala yata'adda ma haddalahu, dan tidak pernah menerjang batasan-batasan dari Allah, ya. Tidak pernah menerjang batasan-batasan dari Allah, ya. Umpamanya Allah sudah membatasi sampai di sini, dia tidak pernah melampaui tugas tersebut, ya. Tidak pernah melampaui, ya. Kalau manusia kan sering melampaui, ya. Manusia sering melampaui, sudah dilarang dilampaui. Makanya orang yang melampaui tersebut dikatakan yaitu orang yang melampaui batas, orang yang tagha, orang yang melampaui batas, ya. Orang yang zalim, orang yang dia telah melampaui batas, ya. Karena melampaui batas yaitu batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang, dia lampaui, ya, dia lompati, dia terjang. Itu yang dimaksud dengan melampaui batas. Sedangkan malaikat Jibril la yata'adda ma haddalahu, wa hadza kulluhu yadullu ala syarafil Qur'ani 'indallahi ta'ala. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan, ya, atas kemuliaan Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan
kesempurnaan, kemuliaan Al-Quran. Kenapa? Karena dibawa oleh malaikat tadi, yaitu malaikat Jibril yang mulia. Fa innahu ba'atha bihi hadzal malakal karim. Allah Subhanahu wa taala yaitu menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Al-Karim tadi, malaikat yang mulia tadi, yang sifatnya ya tadi ya karim, dzi quwwah, makin, amin, ya, mulia, kemudian apa? Punya kekuatan, punya makanah, punya kedudukan, amanah, muta' dan seterusnya. Ya. Ternyata Al-Quran dibawa oleh itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah satu yang mulia, ya, karena dibawa oleh malaikat yang mulia. Ya. Al-mausuuf bitilkas sifatil kamilah, yang mana malaikat tadi, yaitu malaikat Jibril tadi, disebutkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Wal 'adatu annal muluka la tursilul karima 'alaiha illa fi ahammil muhimmat. Dan biasanya maklumnya diketahui oleh manusia bahwasanya raja-raja itu tidaklah mengutus satu utusan atau seorang utusan dalam perkara-perkara yang penting, dalam perkara-perkara yang syaraf, kecuali pasti dia mengutus utusan yang mulia. Ya. Di dunia saja, yang presiden mengutus utusan ke satu negara. Ya. Kalau urusannya itu urusan yang besar, pasti utusannya itu adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang amanah, orang yang memang mumpuni bidang ahli di masalah tersebut. Ya. Allah tidak mungkin yaitu mengutus malaikat Jibril dalam urusan yang mulia, yaitu Al-Quran, ya, kecuali malaikat Jibril itu pasti mulia. Sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan yang biasa-biasa saja terhadap perkara yang mulia. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ini menunjukkan sama-sama mulianya, baik yang diutus maupun yang isi, yaitu isi yang dibawa. Ya. Allah mengutus malaikat Jibril karena malaikat Jibril itu mulia, membawa Al-Quran yang mulia. Kemudian walamma dzakara fadlar rasuli al-malaki, dan tatkala ini belum dibaca ya? Belum dibaca. Tadi dibaca dulu.
amin ahli samai wa ahli ardi alladzi balagha rasalati rabbih balagh al-mubin falam yasifu bi syai'in minhu an ghaniyyin wala faqir wala rais wala marbus wala dzikru wala dzakaru wala unsa wala adari wala badui walidzalika ba'athahu Allah fi ummatin ummiyah jahilah juhala. Cukup dulu mungkin ya. Cukup. Barakallahu fiik. Afwan saya potong karena memang waktunya nanti tinggal dikit ini ya. Kemudian ya, pada ayat yang ke-22, walamma dzakara fadlar rasuli al-malaki alladzi jaa bil Qur'an, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan fadlar rasulil malaki, keutamaan ar-rasul al-malaki, utusan malaikat ya, utusan malaikat yaitu malaikat Jibril, alladzi jaa bil Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu dibawa oleh dia ya. Allah sudah sebutkan keutamaan Rasul Malaki ya, Rasul Malaki. Rasul Malaki itu utusan seorang malaikat ya, malaikat Jibril. Jadi Rasul itu ada dua, ada Rasul Malaki ya, kemudian nanti ada Rasul Bashari, Rasul atau utusan manusia ya. Setelah Allah sebutkan keutamaan Rasul Malaki tadi, yaitu malaikat Jibril ya, dzakara fadlar Rasulil Bashari, kemudian Allah sebutkan keutamaan Rasul Bashari, utusan yang itu adalah utusan manusia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi nazala alaihi al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an turun kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a ilaihin nas, dan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an tersebut. Faqal, Allah berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Ya, sahib kalian itu, sahabat kalian itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang gila, bukanlah orang yang majnun. Wa huwa Muhammadun bimajnun wa ma sahibukum wa huwa Muhammadun bimajnun. Muhammad sahib kalian itu bukanlah orang yang gila. Kama yaquluhu a'da'uhu al-mukadzibuna birisalatih, sebagaimana yang dikatakan oleh musuh ya, orang yang mendustakan risalah beliau. Al-mutakawwiluna alaihi minal aqwal, yang berdusta, yang banyak berkata dusta tentang beliau. Allati yuriduna ayyutfi'u biha ma ja'a bih, yang mana mereka menginginkan cahaya Allah itu padam ya, dengan apa yang mereka lakukan. Bal huwa akmalun nasi aqlan, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling akmal, paling sempurna akalnya di antara manusia. Kemudian wa ajzaluhum ra'yan, dan yang paling cemerlang ya, yaitu pandangannya. Wa asdaquhum lahjatan, dan paling yaitu jujur ya, atau paling fasih lahjahnya, ucapannya. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa dibahas ya, insyaallah. Untuk ya ayat-ayat yang lainnya selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Silakan diadani, nanti setelah adzan mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Ustaz, Okay. ketika orang usaha makan, terus dia mendapatkan pesanan untuk acara bid'ah, apakah itu termasuk tolong-menolong dalam hal munkar? Kemudian yang kedua, makanan dari acara bid'ah, apakah itu boleh dimakan?
Jasadnya kan halal saja. Itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Makanan untuk acara bid'ah. Makanan untuk acara bid'ah. Baik, bagaimana hukumnya ya? Jadi dua pertanyaannya. Maksudnya yang pertama, menjual kepada ya orang yang mengadakan acara bid'ah, bagaimana hukum menjual kepada mereka makanan tersebut, bagaimana hukum menjualnya. Kemudian yang kedua, hukum zat makanan tersebut ya, makanan yang digunakan untuk acara bid'ah tersebut bagaimana hukumnya, halal apa haram begitu ya. Baik, yang pertama adalah berkenaan dengan menjual makanan. Baik, barakallahu fikum. Ini masuk dalam masalah bab buyung. Ini secara asal menjual itu ada mushtari ya. Ada yang pembeli, ada ba'i, ada penjual. Dan ada di situ transaksi ya atau akad jual beli. Maka sudah sah jual belinya. Ya, asal yaitu saling ridho ya, dan yang dijual itu adalah barang yang halal ya, makanan tersebut adalah makanan yang halal ya. Taib, barakallahu fikum. Ada bid'ahnya ya, atau adapun kebid'ahan ya, atau ada bid'ahnya pada ya acara tersebut yang digunakan ya, yang mana menggunakan ya makanan tersebut ya. Jadi acara tersebut ya dikemas dengan acara yang bid'ah, kemudian menggunakan makanan tersebut. Ini adalah faktor lain dari yaitu jual beli makanan tersebut ya. Sebenarnya secara asal yaitu jual belinya halal ya, sah. Jual belinya sah. Sebagaimana kita jualan di pasar ya, kita tidak perlu nanya, jenengan beli buat apa? Di rumah untuk apa? Kita tidak perlu nanya. Begitu juga ya, kita selaku penjual ba'i tidak usah yaitu tanattu, tidak usah banyak tanya. Ya, itu menyulitkan urusan kita. Ya, menyulitkan urusan kita. Jadi kita tidak perlu mempersulit diri ya. Jadi kita jual makanan ya, selama yang kita jual itu halal ya. Adapun yang beli bermacam-macam dari mana saja ya, kita tidak ya perlu ngurusi itu ya. Karena tanggung jawab kita atau kewajiban kita itu adalah bagaimana kita memastikan barang yang kita jual itu adalah halal ya. Kita tidak ngurusi setelah itu makanan itu mau dipakai untuk apa. Kita tidak ngurusi itu ya. Jadi kita ya jual makanan begitu ya. Jadi kalau ada orang mesen kemudian ya ternyata digunakan untuk acara bid'ah, ya itu dosanya yang beli ya. Dosanya orang yang membeli. Nah, barakallahu fikum. Ya, beda lagi kalau kita sudah diajak ta'awun. Ya. Sudah diajak ta'awun. Jadi kita itu dalam rangka ta'awun. Sudah jelas ta'awunnya. Nanti acara saya ini saya mesen ke antum ya, begitu. Sudah dijelaskan dari awal. Ya. Dijelaskan dari awal. Ya. Ini acara saya, ini acara ini ya, acaranya acara bid'ah. Saya pesannya ke antum ya. Saya ta'awun sama antum, mungkin dapat potongan begitu dan seterusnya. Jadi sehingga di situ ada ta'awun, ada ya kerjasama. Ingat ya, ta'awun, ada kerjasama. Beda dengan kita jual beli. Kalau jual beli biasa
ya, jual beli biasa tidak ada ta'awun, ya namanya jual, yang jual ya dapat untung, keuntungan dari jualannya itu, yang beli dapat untung dari ya makanan atau barang yang atau jasa yang dia dapatkan, ya. Jadi sebaiknya saran kami ya untuk ba'i, untuk penjualnya tidak usah tanattu, ya, tidak usah mempersulit diri. Sebagaimana kita jualan di pinggir jalan, tidak usah nanya ya. Dan bahkan ya hal tersebut ya tidak boleh, kata para ulama ya, tidak boleh tanattu. Ya, kamu beli buat apa di rumah ini? Dimakan untuk acara apa ini? Ya, yang makan orang soleh apa enggak ini? Dan seterusnya. Takutnya di rumah dimakan bukan hanya perkara bid'ah umpamanya, kumpul-kumpul orang nongkrong makan makanan kita, di situ juga minum minuman keras umpamanya, kumpul anak muda minum minuman keras dan seterusnya. Itu bukan urusan kita. Bukan tanggung jawab ba'i, penjualnya. Jadi kembali ke tadi, ada orang mesen untuk acara bid'ah ya, kita tidak tahu, kita selaku ba'i tidak tahu acara tersebut untuk acara apa ya, itu kita tidak salah. Seandainya kita tahu pun ya, dan tidak ada ta'awun di situ ya, hanya murni jual beli saja ya, itu juga tidak masalah, tidak masalah ya, karena tidak dalam rangka ta'awun kita. Dan jenengan tidak usah saya kasih potongan ya, saya ikut nyumbang acaranya sampean ini ya, ini ta'awun ini namanya ya, ada kita unsur tolong menolong. Taib. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan hukum zatnya, zat makanan tersebut ya, zat makanan tersebut ya halal ya, zat makanan tersebut ya halal. Yang tidak halal itu ketika untuk acara kesyirikan, dan di situ ada yaitu daging atau sembelihan ya, maka daging sembelihannya tersebut itu haram dimakan ya. Sembelihan untuk perbuatan syirik, untuk acara kesyirikan, itu haram dimakan ya, itu haram dimakan ya. Adapun ya buah-buahannya, makanannya itu halal secara zat dimakan ya, secara zat dimakan halal. Umpamanya kita nemu sesajen ya di pinggir jalan, di situ ada apel, ada jeruk, ada jajan, kemudian ada kepala ayam, kepala ayamnya buang, yang buahnya ambil, ada uangnya ambil juga itu ya. Jadi secara zat ya, asal bukan sembelihan ya untuk acara kesyirikan, itu ya itu halal ya. Kemudian kalau acara kebid'ahan, maka ya namanya kebid'ahan itu nanti hanya masalah, yaitu masalah muamalah ya. Muamalah itu biasanya memang itu berkisar pada siasa atau strategi saja ya, menimbang maslahat dan mudarat saja. Makanya ada asatid kita atau ustadz kita memilih sudah tidak usah ambil, nanti kita dibilang pelin-pelan, acaranya tidak dihadiri, makanannya dimakan, ya kan? Ada sebagian asatid kita berpendapat seperti itu ya, silakan, itu lebih aman gitu ya, lebih menjaga muruah kita ya. Tapi kalau saya ambil untuk sekalian mengedukasi bahwasanya makanan tersebut halal dimakan. Kalau ditanya ya salahnya sendiri ngasih ke saya tidak setuju sama acaranya kalau makanannya halal. Jadi kita tidak usah khawatir di debat, karena kita punya hujah. Jadi umpamanya mempermasalahkan makanannya dimakan, acaranya tidak dihadiri ya, saya tidak setuju sama acaranya, makanannya halal, saya tidak mengharamkan. Bagaimana saya mengharamkan apa yang Allah halalkan ya? Jadi nggak usah dibawa-bawa makanannya, itu makanannya lain ya, acaranya lain ya. Jadi kalau saya ya diambil saja, dikasih makanan diambil saja, dimakan di hadapannya yang ngundang, itu juga tidak apa-apa. Maksudnya
Ketika diantar langsung dimakan di hadapannya tidak apa-apa. Dibilang gitu sekalian kita edukasi, kita jelaskan ya. Yang masalah itu acaranya bukan makanannya. Taib barakallahu fiik. Nggih. Monggo. Jelas. Bila berjualan di tempat biasanya acara dijual seperti mall. Ya. Jelas. Makanya tadi dibedakan antara jual beli dengan ta'awun. Kalau di situ jelas tempatnya acara tersebut. Kemudian kita datang ke situ, menjual dagangan kita di situ. Itu sama dengan ta'awun. Kita istilahnya mensukseskan acara tersebut, menggembirakan acara tersebut, memeriahkan acara tersebut. Ya. Bisa difahami ya? Jadi itu namanya ta'awun, sudah masuk ranah ta'awun. Itu yang tidak boleh. Kalau ya kita jualan di rumah kita, terus kemudian ada ya orang yang acara tersebut lewat di depan rumah kita, ya terus beli, ya kita tidak salah, ya kita tidak salah karena kita tidak ta'awun tidak ada ta'awun ke sana, tidak ada ta'awun kepada kegiatan sana. Cuma kalau kita hadir ke sana, ya ikut jualan, ketika nyanyi ternyata kaki kita juga gerak-gerak itu. Berarti kan sudah menikmati itu kan. Jadi tidak terasa gitu kan. Tidak terasa. Jadi hati-hati itu. Itu namanya ta'awun. Ya, ta'awun. Barakallahu fiik. Ada lagi? Nggih. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian di tempat itu ada pernikahan. Itu ada acara musik dan sebagainya. Apa yang kita kita hadir atau tidak bersama-sama. Taib barakallahu fikum. Ambil jalan tengah. Ya, yang tepat dan lebih aman itu adalah ambil jalan tengah. Ketika ada acara maksiatnya kita tidak perlu datang. Ya, ada acara maksiatnya kita tidak perlu datang ketika itu. Ketika selesai acara maksiatnya, ya kita datang atau sebelum acara maksiatnya tersebut, ya kita memberikan tahniah. Karena kita diundang untuk walimah itu kita wajib secara asal wajib hadir, ya. Karena undangan seorang muslim, ya, di antara kewajiban kita adalah menghadiri undangan, ya, seorang muslim, saudara kita, ya. Dan undangan walimah itu wajib dihadiri, ya, wajib dihadiri secara asal. Adapun tadi ada kemaksiatan itu faktor lain, maka faktor ini, ya, faktor maksiatnya tersebut kita tidak usah, ya, terlibat di dalamnya. Jadi bisa kita datang sebelumnya, kita temui, kita terus terang, maaf ya, ya boleh jenengan pakai tauriah, ya. Tauriah itu ya tidak bohong, ya juga bukan itu maksudnya. Ada maksud lain. Saya ada acara, ya. Maaf, tidak bisa hadir pas acara karena pas saya punya kesibukan. Padahal ya kesibukannya di rumah, bercengkrama dengan istri itu kan juga kesibukan juga, ya. Disibuk. Saya punya kesibukan, gitu. Yang penting jenengan kasih istilahnya hadiah, kasih makanan, kasih hadiah, kasih buku, kasih souvenir, ya itu sudah senang dia, ya, yang mengundang. Daripada kita tidak hadir sama sekali, ya. Kalau kita tidak hadir sama sekali kita nanti difitnah macam-macam, tidak mau kumpul, tidak mau hadir, ya, diundang nggak hadir, maunya kalau kamu yang undang orang harus hadir, tapi kalau saya atau orang lain ngundang kamu tidak mau hadir, ini kan mau enaknya sendiri. Jangan kita egois seperti itu. Jadi ya diundang hadir saja, cuma kita siasati sebelumnya atau sesudahnya, ya, sebelum atau sesudah acara. Meskipun ya tidak enak memang hadir sendirian sebelum acara atau hadir setelah acara. Kemana saja tadi? Kok baru sekarang baru datang? Ya sudah, saya ada kesibukan.
Tapi hadirnya kita itu sudah menyenangkan dia. Beda dengan kita tidak mau apa? Tidak mau hadir sama sekali. Itu nanti mengecewakan, ya, mengecewakan, ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Baik. Berkenaan dengan topik kita tadi, bahwasanya malaikat yang diturunkan oleh Allah Al-Quran itu yaitu malaikat paling mulia. Nabi manusia yang paling mulia itu Rasulullah. Kemudian malam yang paling mulia adalah Qadar, bulan yang paling mulia Ramadan, dan bahasa yang paling mulia itu bahasa Arab. Dan yang saya tanyakan, bahwasanya tadi disebutkan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia yang membawa Al-Quran. Tapi ada kenyataan yang pahit bahwasanya sebagian penghafal Al-Quran itu malah menjadi khawarij. Bahkan di zaman Ali, bahkan di zaman kita juga ada orang yang fasih dalam membaca Al-Quran dan hafiz 30 juz, malah dia tidak mengamalkan apa yang dia hafal, apa yang dia bawa. Padahal Al-Quran itu mulia. Ini sebabnya apa? Kemudian tadi disebutkan bahwasanya manusia itu, malaikat itu adalah makhluk yang paling taat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ada ulama mengatakan bahwasanya manusia itu bisa melebihi malaikat kedudukannya karena ketaatan manusia. Bahkan kalau dia itu bermaksiat bisa lebih buruk daripada binatang. Itu sebabnya kenapa? Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, ada kenyataan penghafal Al-Quran menjadi khawarij atau memiliki pemahaman yang salah. Ya, kok bisa? Padahal Al-Quran itu adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang agung, ya, yang agung. Tidaklah menempel padanya kecuali menjadi agung. Semua yang menempel padanya menjadi agung. Tempatnya menjadi agung, waktunya menjadi agung, nabi yang diutus menjadi agung, malaikat yang membawa menjadi agung, ya, waktu, ya, bulannya menjadi agung, ya, dan seterusnya. Ya. Lalu mengapa ada orang menghafal Al-Quran, ya, dia malah tersesat? Baik, barakallahu fikum. Yang membuat tersesat bukan Al-Qurannya. Ya. Yang membuat sesat bukan Al-Qurannya. Ya. Dan orang tersebut tetap mulia dengan bacaan Al-Qurannya tersebut. Ya. Ya. Orang tersebut tetap mulia dengan bacaan Al-Qurannya tersebut. Dengan proses membaca Al-Qurannya tersebut dia mulia. Menghafalkan Al-Quran tersebut dia mulia. Ya. Cuma yang menjadi masalah adalah cara dia memahami Al-Quran. Cara dia memahami Al-Quran yang salah. Ya. Cara dia memahami Al-Quran yang salah. Ya. Sebagaimana kita di jalan itu ada petunjuk arah, bukan petunjuk arahnya yang salah. Ya. Umpamanya ada orang sudah ada tulisan ke kanan, kemudian dia ke kiri, dia bacanya benar ke kanan, tapi dia memahaminya ke kiri. Ya, karena tidak paham maksudnya kanan itu ke sini, dia malah ke sini. Ya. Bukan salah petunjuk arahnya tersebut, tapi salah dia memahami. Umpamanya ada tulisan ke atas, dia malah ke bawah, dia memahami ke atas itu ke bawah. Salah fikir. Ya, salah fikir, salah pemahaman. Yang dimaksudkan Al-Quran itu ke sana, dia ke sini. Ya. Jadi makanya memahami Al-Quran pun itu ada caranya. Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kemudian dijelaskan atau ditafsirkan dengan athar para sahabat. Ya. Kemudian baru, ya, terakhir dengan segi bahasa, selama, ya, bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, ya, bisa ditafsirkan dengan hadis,
bisa ditafsirkan dengan qaul sahabat, qaul tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Maka kita merujuk ke sana. Kalau itu semua sudah ditempuh, ya, baru dari segi bahasa, itu yang paling rendah dari segi bahasa. Tidak boleh dengan ra'yu kita. Ini rata-rata, ya, orang-orang Khawarij itu adalah memahami, ya, ayat-ayat itu dengan, ya, pemikiran mereka, bukan dengan pemikiran, ya, atau pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat menyikapi ayat tersebut, ya. Jadi mereka memahami bukan dengan pemahaman para sahabat, sehingga tersesatnya bukan tersesat karena Al-Qur'annya, tersesat karena salah memahami, ya, Al-Qur'annya. Sebenarnya dia mulia sebenarnya dengan Al-Qur'an, ya, tapi berhubung caranya dia memahami, ya, Al-Qur'an, dia telah fatal, ya. Makanya Allah jadikan hina dia karena dia telah salah, ya, di dalam memahami Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Cukup ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.